Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita sebagaimana biasanya. Namun sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita untuk mendapatkan kedekatan daripada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa yang di sini akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, di sini saya akan mengabsen kehadiran siswi sekalian. Nanti bagi siswi yang saya panggil, silakan mengangkat tangan dan menjawab dengan hadiran. Yang pertama, Akila Amanda. Hadir. Amin Mulyadi. Alfi Rahmatin. Hadir. Anna Al-Kapunisa. Hadir. Dina Martina. Indah Darapuna. Hadir. Ya, saya kira pada hari ini hadir semua. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, materi kita pada hari ini masih pada tentang pemeliharasan jenazah. Namun pada materi yang lain, yaitu tentang mensalatkan dan memakamkan jenazah. Namun sebelum itu kita sama-sama telah ketahui yang bahwa hukum pemeliharasan jenazah yaitu sebagaimana yang telah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya, yang bahwa hukum penyelenggaraan ataupun pemeliharasan jenazah, segala aktivitas yang kita lakukan terhadap jenazah hukumnya yaitu fardu. Ya, fardu kifayah. Namun sebelum itu kita sebagaimana kita ketahui yang bahwa menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban kepada kita. Namun menuntut ilmu itu, barang siapa yang ingin mendapat kebahagiaan dunia maupun akhirat, harus dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana hadis Nabi, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia, harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu. Oleh karena demikian, di saat masih ada kesempatan, marilah kita manfaatkan untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu yang digolongkan kepada fardhu ain maupun ilmu yang digolongkan kepada ilmu fardhu kifayah dan ilmu-ilmu yang lainnya. Pada hari ini kita mempelajari tentang mensalatkan dan mengkafankan jenazah. Namun sebelum itu, pembelajaran kita pada hari ini
mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa terbiasa bertanggung jawab sebagai implementasi kewajiban umat Islam kepada orang meninggal. Yang kedua, setelah pembelajaran ini, siswa mampu menunjukkan sikap peduli sosial responsif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal. Yang keempat, siswa mampu menganalisis tata cara mensolatkan jenazah. Yang keempat, siswa mampu menganalisis tentang tata cara memakamkan jenazah. Yang kelima, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu menyimpulkan tata cara mensolatkan jenazah. Dan yang keenam, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu menyimpulkan tata cara memakamkan jenazah dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya berhubung kelompok telah kita bagikan, untuk selanjutnya sama-sama kita akan lanjutkan kegiatan kita pada hari ini, yaitu berdiskusi secara kelompok, menganalisis. Juga pada hari ini pembelajaran sebagaimana pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menganalisis tentang tata cara mensolatkan jenazah. Dan yang kedua, menganalisis tentang tata cara memakamkan jenazah. Namun sebelum itu nanti akan kita tulis dan kita di LKPD yang telah saya siapkan nanti dikumpulkan. Namun sekarang saya akan memberikan LKPD yang akan dikerjakan oleh pihak-pihak kelompok. Untuk bahan diskusi kita pada hari ini yaitu tentang mensolati jenazah. Namun sebelum itu, di sini saya dapat sampaikan sedikit materi tentang mensolati jenazah ataupun mensolatkan jenazah. Yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu syarat-syarat salat jenazah dan rukun salat jenazah, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang menyangkut dengan salat ataupun mensalatkan jenazah. Di sini dapat kita lihat ada beberapa link jurnal ataupun makalah, ataupun ada beberapa link YouTube yang mungkin dapat kita jadikan sebagai referensi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya mengharapkan kepada siswa, para siswi sekalian untuk memperhatikan video yang saya tunjukkan. Yang selanjutnya yaitu memakamkan jenazah.
Di sini kita memakamkan jenazah. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Mungkin para siswi dapat menganalisis tentang tata cara pemakaman jenazah, baik di saat persiapan maupun menguburkan jenazah, dan ada hal yang lain yang diperlukan tentang tata cara memakamkan jenazah. Di sini dapat kita lihat ada video, link ataupun yang dapat kita pergunakan sebagai referensi dalam menganalisis tentang tata cara menguburkan ataupun memakamkan jenazah. Di sini dapat saya tampilkan video tentang memakamkan jenazah. Jadi diharapkan para siswi sekalian untuk memperhatikan video yang saya tampilkan. Dapat saya tampilkan beberapa sumber bahan yang lainnya selain di buku paket. Kita juga dapat melihat sumber bacaan yang lain. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja mereka kami. Mensalatkan mayit. Syarat-syarat salat jenazah. Jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis baik tubuh, kafan ataupun tempatnya. Orang yang mensalati telah memenuhi syarat sah melakukan salat. Posisi musalli berada di belakang jenazah jika jenazahnya laki-laki, dan bagi umat atau munfarid sebaiknya berdiri tepat pada kepala. Jika jenazahnya adalah perempuan, maka posisi tepat pada pantat. Jarak antara mayat dan musalli yang tidak melebihi 300 dirham atau lebih kurang 144 meter jika salat dilaksanakan di luar masjid. Tidak ada penghalang di antara keduanya. Musalli hadir berada di dekat jenazah jika Di sini mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain kepada kelompok A. Apakah saya yang termasuk rukun salat jenazah? Apakah sama dengan rukun salat wajib? Bismillahirrahmanirrahim. Rukun salat jenazah hampir sama dengan salat wajib, namun salat jenazah mempunyai rukun-rukun tersendiri, yaitu yang pertama niat, kedua berdiri bagi yang mampu, tiga takbir 4 kali dengan menghitung takbiratul ihram, keempat membaca surat Al-Fatihah, kelima membaca salat pada Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua, keenam mendoakan mayat setelah takbir ketiga, dan yang ketujuh membaca salam pertama. Untuk selanjutnya kita akan lanjut presentasi dari kelompok B. Kita kelompok B disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah menunjukkan jenazah.
Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Ya. Nah, sebelum jenazah dibawakan ke tempat pemakaman, yang kubur harus sudah siap. Begitu pula semua peralatan pemakaman seperti papan, batu nisan dan lain-lain. Berapa ukuran kuburan? Ukuran yang kubur adalah panjang, sepanjang jenazah ditambah kira-kira 6,5 meter. Lebar, lebih kurang 1 meter, dalam setinggi postur tubuh manusia. Kita akan mengerjakan menulis hasil rumusan ataupun data yang kita dapatkan dari diskusi masing-masing kelompok di LKPD yang telah saya bagikan, dan nanti akan kita inputkan hasil data yang telah kita dapatkan pada diskusi kita pada hari ini. Setelah kita berdiskusi dan telah mendeteksikan hasil data dari kelompok masing-masing, data yang telah kita inputkan baik dari hasil video maupun dari adapun materi yang lainnya, bahan yang lainnya. Di sini mari kita sama-sama menarik kesimpulan dari hasil materi yang telah kita kumpulkan. Ada beberapa kesimpulan dari pembahasan ataupun hasil presentasi dari kelompok masing-masing. Yang pertama yaitu tentang syarat-syarat salat jenazah. Ada beberapa syarat jenazah. Dan yang kedua yaitu rukun jenazah, rukun salat jenazah. Namun sebelum kita mengerjakan tes, di sini kita dapat ketahui yang bahwa salat jenazah hukumnya yaitu fardu kifayah. Oleh karena demikian, dan pelaksanaan mayat yang lainnya terhadap mayat yang lainnya yaitu mandi, memandikan, mengkafankan, mensalatkan serta menguburkan mayat itu hukumnya fardu kifayah. Namun demikian, kita sebagai orang yang telah belajar, orang yang telah menuntut ilmu, nanti di saat kita menghadapi orang yang telah meninggal, semua aktivitas ataupun kegiatan yang wajib kita lakukan terhadap mayat, ada baiknya kita dapat mengikuti dengan baik dan benar, baik memandikan, mengkafankan, mensalatkan maupun menguburkan mayat. Untuk selanjutnya, pada sisi sekalian itu dapat mengumpulkan hasil dari tes soal yang telah saya berikan. Nanti akan saya beri nilai. Belum kepada ketua kelas untuk dapat mengumpulkan hasil tugas teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya, setelah kita pelajari materi pada hari ini yaitu tentang mensalatkan jenazah. Oleh karena demikian, kita sebagai umat Islam, sebelum kita disalatkan oleh orang lain, kita hendaknya mengerjakan kewajiban kita yaitu salat terhadap kita sendiri yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, kita sebagai umat Islam yang hidup secara
sosial, maka di situ kita tumbuhkan sikap sosial, sikap peduli kita, sikap gotong royong, dan sikap tanggung jawab kita terhadap sesama umat Islam. Baiklah, pertemuan kita pada hari ini kita padahi di sini. Namun sebelum itu, untuk materi pada pertemuan selanjutnya kita masih mempelajari tentang pemulasaran jenazah. Namun kita pada pertemuan selanjutnya akan mengadakan praktek ataupun demonstrasi tata cara memandikan, tata cara mengungkapkan jenazah, tata cara mensolatkan jenazah, dan tata cara mengungkapkan jenazah. Nanti sama-sama akan kita demonstrasikan fardu kifayah terhadap jenazah. Baiklah, pertemuan kita pada hari ini kita bagi di sini. Namun sebelum kita akhiri, ada baiknya kita sama-sama membaca doa akhir belajar kita. Namun di sini akan dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillah. Sekian pertemuan kita hari ini. Akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa